Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Coy. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kali ini Bapak Ibu kita akan kembali melanjutkan video soal CAT dan jawaban seleksi anggota PPK dan PPS di Pilkada serentak tahun 2024. Ini adalah video di bagian kelima bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum mengikuti video di bagian 1 sampai 4. Silahkan bisa lihat di deskripsi video ini, saya cantumkan linknya. Terima kasih, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama Bapak Ibu rekan-rekan. Soal nomor 41, nomor 1 sampai 40 sudah ada di video sebelumnya Bapak Ibu. Partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari pihak di bawah ini, kecuali A. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing. B. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. C. Pemerintah dan pemerintah daerah. D. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. Atau E. Sumbangan perseorangan. Yang dilarang kecuali berarti yang boleh Bapak Ibu. Yang boleh untuk jadikan sumber bantuan untuk kampanye adalah yang ya Bapak Ibu, sumbangan perseorangan. Jadi yang A, B, C, D itu yang dilarang. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 42. Sesuai pasal 74 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak sebesar A. 75 juta, B. 250 juta, C. 750 juta, D. 25 miliar, atau E. 75 miliar. Sesuai pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sumbangan terbesar yang bisa diperoleh dari badan hukum atau swasta adalah sebesar 750 juta rupiah ya, yang bedanya 750 juta. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 43, berikut ini yang tidak termasuk dalam jenis perlengkapan pemungutan suara adalah bilik suara dan kotak suara, kotak suara dan tinta, segel dan alat untuk memberi tanda pilihan, D. TPS, E. printer. Yang tidak masuk dalam jenis perlengkapan pemungutan suara adalah jawabannya printer Bapak Ibu, walaupun saat ini printer selalu digunakan di TPS, akan tetapi di peraturan belum disebutkan Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 44. Jumlah surat suara yang harus dicetak adalah sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan cadangan sebesar A. 2,5% dari jumlah penduduk, B. 2,5% dari jumlah pemilih tetap, C. 2% dari jumlah penduduk, D. 2% dari jumlah pemilih tetap. Jawaban yang benar adalah 2,5% dari jumlah yang terdaftar di daftar pemilih tetap, yang B. Soal berikutnya nomor 45. Sekali lagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video-video berikutnya Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih. 45. Sesuai pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, KPPS wajib memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat A. 1 hari sebelum tanggal pemungutan suara, B. 2 hari sebelum tanggal pemungutan suara, C. 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara, D. 5 hari sebelum tanggal pemungutan suara, atau E. 7 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Undangan kepada pemilih wajib disampaikan paling lambat
lambat 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan Bapak Ibu. 46. Sesuai pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, jumlah pemilih untuk setiap TPS yang paling banyak adalah A. 250 orang, B. 300 orang, C. 500 orang, D. 700 orang, atau E. 800 orang. Jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak adalah, jawabannya 800 orang. Sedangkan untuk pemilu kita tahu 500 ya Bapak Ibu, jadi berbeda. Kita lanjutkan soal berikutnya. 47. Berikut ini adalah kegiatan KPPS dalam rangka persiapan pemungutan suara, kecuali penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan serta nama dan foto pasangan calon di TPS, penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS, D. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan. Kegiatan KPPS dalam rangka persiapan pemungutan suara, berarti yang bukan Bapak Ibu, karena kecuali ya. Yang bukan adalah penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara, karena ini sudah masuk di kegiatan pemungutan suara yang logikanya pemilih sudah datang ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kita lanjutkan di soal berikutnya nomor 48. Sesuai pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tata cara pemberian suara untuk pemilih dapat dilakukan dengan cara memberi tanda 1 kali pada surat suara, memberi tanda 2 kali pada surat suara, mencoblos 1 kali pada surat suara, atau D. mencoblos 2 kali pada surat suara. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Bapak Ibu, ini pasal ini belum dilakukan perubahan. Di sana masih tertulis tata cara pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda 1 kali pada surat suara. Jadi bukan coblos yang tertulis tapi tanda. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 49. Pada saat pemungutan suara, penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani Ketua KPPS dan paling sedikit 1 orang anggota KPPS, 2 orang anggota KPPS, 3 orang anggota KPPS, 5 orang anggota KPPS, atau semua anggota KPPS. Jadi sertifikat berita acara ditandatangani Ketua KPPS dan paling sedikit 2 orang anggota KPPS. Jadi minimal ada 2 orang Bapak Ibu, syukur-syukur semuanya ya. Tapi yang tertulis di aturan adalah minimal 2 orang anggota KPPS. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 50. Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka A. segera lapor kepada PPS, memaksa untuk menandatangani, berusaha dengan berbagai cara agar mau menandatangani, D. ditandatangani oleh Ketua KPPS, E. cukup ditandatangani oleh yang bersedia tanda tangan. Jadi jika ada KPPS dan saksi yang tidak mau menandatangani, maka untuk itu cukup ditandatangani oleh yang bersedia saja, begitu ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang E. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar ketika saya upload video informasi atau video soal berikutnya Bapak Ibu rekan-rekan akan menerima notifikasi dan tidak ketinggalan. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Video selanjutnya nomor 51 kita akan sambung di konten atau video berikutnya atau bagian 6 Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.